Masak apa teman-teman? Ada bakwan jagung di dapur ngapain aja. Terus kita mau bikin pecel teman-teman. Ada es buah juga. Terus bikin puding Nutrijel kayak ginian. Gimana nggak sedep kalau misalnya bikin pecel pakai sambal kacang yang super pedes. Dan kita bikin stok cincau teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi, sore, ataupun malam di tempat teman-teman. Masih dari konten dapur ngapain aja teman-teman. Udah hari keberapa nih? Hari ketiga bulan suci Ramadan teman-teman. Di dapur ngapain aja masih punya stok persediaan Nutrijel kayak gini. Kita mau bikin stok cincau teman-teman. Buat apa? Buat dikombinasiin dengan berbagai macam minuman ataupun buah-buah ataupun kental manis yang ada di dapur ngapain aja. Pokoknya kita bikin dulu stok cincau teman-teman. Kalau misalnya udah punya kayak gini ya, ntar tinggal enak. Kalau misalnya buka puasa tinggal kombinasiin dengan makanan, buah, minuman ataupun sirup-sirup yang udah kita beli maksudnya teman-teman. Nih kayak ginian, masak sebentar, tinggal dicetak terus dibentuk dadu, udah deh teman-teman. Masukin lagi ke dalam lemari es biar nanti kita kombinasiin dengan aneka minuman. Terus kalau urusan gorengan kita bikin bakwan jagung teman-teman. Kita nggak beli gorengan di luar, kita bikin aja sendiri, lebih sehat, lebih higienis, lebih murah. Pokoknya apa-apa yang ada di dapur ngapain aja kita berdayakan, kita bikin cemilan-cemilan sehat dari rumah sendiri teman-teman. Bakwan jagung kayak gini, wah mantap banget teman-teman. Apalagi kalau digoreng kriuk-kriuk, mantap. Terus ini si cincaunya udah set, tinggal diiris dadu, nanti tinggal kita masukin ke dalam toples, udah deh tinggal kita simpen di lemari es. Jadi kalau misalnya perlu sesuatu, perlu campuran maksud Mang Ucup, tinggal kita buka lemari es dan kita tinggal campurin aja teman-teman. Enaknya punya stok di awal-awal tuh kayak gini teman-teman. Jadi kita nggak usah pusing, ntar buka mau beli apa, ntar sahur mau bikin apa, enggak lah. Kita buka kayak ginian aja nih, nyetok aja dulu yang banyak. Urusan buka ya tinggal datang wangsit teman-teman, sesuai ide baru kita tinggal tambahin teman-teman. Nah jadinya kan kayak gini nih, udah punya cincau, terus kita campurin dengan sirup, terus kental manis, terus ada Nutrijel kelapa dan buah naga. Mantap banget nggak tuh? Es buah buat buka puasa hari ini, dijamin seger teman-teman. Ya udahlah, habis beres es buahnya ntar kita bikin pecel teman-teman ya. Karena di hari ketiga ini kita pengen sesuatu yang bikin seger teman-teman, bikin sesuatu yang bikin fresh ke badan, ke pencernaan dan enak-enak pokoknya. Teman-teman hari keberapa puasa nih? Hari kedua ya. Di dapur ngapain aja lagi mau bikin sesuatu yang Indonesia banget teman-teman. Kita masih punya sambal, bukan sambal ya, tapi sambal kacang teman-teman. Udah lama tapi kita kangen, kita mau nyiram sayuran yang kita rebus nanti buat dicampurin sama sambal kacang. Enak banget, lihat nanti. Lanjut teman-teman ya, Cucu nanya, Mang Ucup mau makan ataupun buka puasa apa nanti? Kalau daging ntar aja lah teman-teman ya, baru juga awal puasa udah disemprot sama daging. Hari kedua, hari ketiga pengen sesuatu yang seger, sesuatu yang ringan di pencernaan, sesuatu yang ringan di mulut teman-teman. Kayak gini aja nih. Jadi kalau misalnya kita mau sholat isya tuh kita nggak mabok atau kita nggak ngantuk, bikin males kalau misalnya habis buka disuguhi makanan-makanan yang terlalu berat. Jadi jatuhnya ke pecel teman-teman. Kebetulan di kulkas masih punya labu nih, iris tipis-tipis nanti direbus, mantep banget. Ada bayam seger juga teman-teman, seger hijau. Wah bakalan bikin buka puasa kita nanti bakalan lebih fresh teman-teman. Terus ada tauge, ada irisan wortel yang udah dicacah sama Cece, labunya juga segini. Ya kita bikinnya nggak terlalu banyak teman-teman. Bikinnya itu cuma ya seporsi habis lah. Mang Ucup, Cece ya udah. Lanjut kita masak nasi, nggak terlalu banyak juga karena perlu nasinya itu cukup di jam buka aja. Kalau misalnya ntar sahur, mungkin kita bakalan masak lagi. Pokoknya dadakan-dadakan kayak gitu lebih enak teman-teman. Oke, lanjut ke perebusan sayur-sayurannya. Kata Cici rebus dulu dong, rebus dulu tuh katanya sayuran yang keras. Ini Mang Ucup yang menguasai dapurnya nih, sementara Cici yang bagian ngarahin. Rebus dulu waluhnya kayak gini biar sayuran-sayuran yang keras itu lebih cepet empuk. Jadi ntar matangnya tuh samaan dengan sayuran-sayuran yang agak lunak teman-teman.
Di dapur ngapain aja? Kita punya beberapa sayuran yang emang udah disengaja di stok teman-teman. Terus mau cerita ya teman-teman ya. Ada beberapa konten kita yang udah lumayan tembus 14.000 viewers teman-teman. Terus ada yang OTW 5.000 viewers. Terima kasih loh buat teman-teman yang udah nonton. Apalagi kalau misalnya konten-konten tentang harga diskon kue-kue kaleng ataupun sirup-sirup yang lagi tren di bulan puasa ataupun jelang Ramadan. Mau coba udah bikin kontennya. Kalau mau yang kepo ya langsung aja ke konten kita yang satu ini sama konten kita yang satu ini. Balik ke sayuran, ini udah agak lebih lunak nih sayurannya, si labu sama si wortelnya diangkat sama Cece, ditiriskan dulu biar ntar gantian sama si toge teman-teman. Terus kalau toge itu Mang Ucup cuma tahu kalau misalnya toge itu cuma dianclomkan, istilah bahasa Sundanya, atau tinggal ditaruh terus diangkat, nggak usah terlalu lama kata Cece karena biar nggak terlalu empuk gitu sih istilahnya. Beres, angkat semuanya, tiriskan, dan tinggal si bayamnya teman-teman. Bikin, ini istilahnya apa ya? Pecel bukan? Karedok bukan? Atau gado-gado juga bukan? Nggak tahu lah, pokoknya karena kita masih punya bumbu kacang yang super enak, ya udah, dan sayuran yang kita punya, ya udah kita rebus. Terus bumbu kacangnya ntar tinggal kita siram pakai air panas, tinggal kita siramin juga di atas sayuran rebusan kayak ginian. Nutrisinya tetap terjaga karena kita butuh nutrisi yang lebih di bulan puasa kayak gini. Angkat bayamnya, nggak usah terlalu lama juga, nanti terlalu lunak nutrisinya hilang teman-teman. Hijaunya cakep teman-teman. Gimana kalau di tempat teman-teman masak buka puasa pakai apa nih? Pakai makanan-makanan yang berat, masakan-masakan yang berat, nggak apa-apa. Tiap orang punya selera sendiri-sendiri, tiap orang punya kesukaan sendiri-sendiri. Kalau di Mang Ucup di Cece kayak gini, kita butuhnya nutrisi-nutrisi yang lebih seger. Bener teman-teman. Jadi pas sholat tarawehnya tuh kita nggak ngantuk dan perut nggak terasa terlalu penuh dengan nasi. Beres teman-teman ya kayak ginian. Sekarang tinggal nyiapin si bumbu kacangnya nih. Di dapur ngapain aja masih punya ini yang pedes teman-teman. Kalau nggak salah ini dari dulu mamahnya Rino nih bikin sama Cici ataupun mamah Rino bikin kayak ginian. Ya udah tinggal kita seduh dengan air panas, tinggal kita siramin ke atas sayurannya. Seger banget, pedes banget, berasa salad Indonesia nih teman-teman yang paling sehat kayak gini nih. Terserah mau beli jadi, mau bikin sendiri bumbu kacangnya terserah. Waktu itu Cici ini kebetulan bikin sama temennya teman-teman. Jadi lebih tahu lah apa yang dimau tentang pedesnya, tentang kacangnya, tentang manisnya. Ya udah jadinya kayak gini. Lanjut teman-teman ya, kita lanjut ke gorengannya nih. Buka puasa tuh nggak lengkap tanpa gorengan kalau orang Indonesia. Gitu kan? Ada yang jajan keluar, ada yang nyari. Kalau misalnya pas mau buka, kalau kita nggak. Kita punya persediaan jagung di kulkas, terus punya tepung juga, jadi kita tinggal goreng dikit kayak gini, nggak usah terlalu banyak juga digoreng karena kita adonannya disimpan di lemari es aja teman-teman. Jadi tinggal beres nih. Lanjut ke minuman. Ada apa sih istilahnya, kelapa dari Nutrijel juga kayak ginian, terus ada nata de coco yang Mang Ucup sama Cece beli dari hari-hari kemarin teman-teman. Terus tinggal ditambahin cincaunya. Nah, kata Mang Ucup juga kan enak kan kalau misalnya kita udah punya stok nata de coco, punya stok cincau di lemari es, terus punya sirup kayak gini, tinggal bikin aja teman-teman. Nggak usah beli keluar pas mau buka. Beres bikin sirupnya, es buahnya, kita lanjut ke gorengan bakwan jagungnya. Jadi semua beres, selesai semua, ya udahlah. Buka puasa kita di hari ini lebih enak lagi, ditambahin dengan irisan buah naga merah kayak gini teman-teman. Campurin ke dalam wadah yang udah disediain sama Cece. Udah deh, tinggal ditambahin air, ditambahin es batu yang udah digeprek, tinggal simpen di lemari es, tinggal nunggu waktu buka. Waduh, udah kebayangkan gimana rasanya dan gimana nikmatnya buka puasa kita setelah seharian menahan haus dan lapar. Terus di dapur ngapain aja masih punya apa teman-teman? Masih ada paria buat sahur kayaknya ya, lebih segar nih. Apa udah berakhir di situ Mang Ucup? Enggak. Di dapur ngapain aja masih punya stok Nutrijel kayak gini teman-teman. Mang Ucup lupa ini rasa stroberi apa rasa anggur ya. Kita bikin aja teman-teman, nggak usah terlalu banyak juga, cuma bikin satu saset kayak ginian. Terus gulanya pun kita batasin teman-teman. Di buku petunjuk diharuskan 200 gram, tapi kita cuma setengahnya aja 100 gram kayak gini nih. Kebanyakan gula juga nggak bagus teman-teman, karena Mang Ucup sama Cece emang lagi ngurangin gula, ngurangin karbohidrat. Apalagi di bulan puasa kayak gini kita seneng banget nih. Jadi si badan tuh bener-bener disiksa, bukan disiksa teman-teman ya, tapi di detox dari puasanya sendiri, terus dari
usaha kita untuk mengurangi karbohidrat dan gula teman-teman. Jadi kalori yang masuk ke dalam tubuh itu benar-benar dikurangi lah. Gulanya kayak ginian aja, nggak usah terlalu banyak. Mau coba Cece cuma perlu setengahnya dari yang diharuskan, 100 gram aja teman-teman. Mau coba hari ini masuk malam begadang jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Jadi ada kesempatan nih bikin konten di dapur ngapain aja. Cece minggir Mang Ucup menguasain dapurnya. Petunjuk-petunjuknya udah ada. Terus tripod yang kemarin kita buka unboxing, kita pakai kayak gini lebih enak teman-teman. Jadi view-nya tuh dapat dari atas kayak gini ya, stabil banget, jelas banget, nikmat kontennya teman-teman. Pokoknya di dapur ngapain aja udah di setting sedemikian rupa buat konten Cece biar lebih enak. Coba kalau udah dikasih fasilitas buat konten yang enak kayak gini, masa sih males teman-teman? Janganlah ya, jangan usah males. Puasa tetap produktif. Campurin si gulanya ke dalam Nutrijel yang udah disimpan di dalam panci kaca kayak gini. Terus kita isi air sebanyak 700 ml teman-teman. Tambahin aja dah. Ada gelas ukur untungnya nih. Jadi Mang Ucup enak masaknya. Kalau misalnya perlengkapan di dapur ngapain aja meskipun nggak mewah, perlengkapannya itu lumayan lengkap teman-teman. Masak dengan api yang sedang sampai mendidih. Udah lah, tinggal kita aduk-aduk bentar. Buka puasa buat sahur tinggal dimasukin ke dalam lemari es nanti nih, nunggu suhu dingin dulu, nunggu sampai suhu ruang. Nikmat mana banget teman-teman, nikmat mana lagi yang bakalan kita dustakan teman-teman. Udah hari ketiga loh ini. Gimana strategi teman-teman dalam menempuh sisa di 27 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini? Apakah Ramadannya mau lebih baik dari tahun lalu atau lebih jelek dari tahun lalu? Atau malah sama dengan tahun lalu? Itu tergantung teman-teman. Emang kalau misalnya Ramadan itu lebih baik dari tahun lalu teman-teman ya. Jadi ada peningkatan. Nah, tapi emang tantangan tiap tahun itu beda-beda sih teman-teman. Kita kan nggak bisa ngatur gimana tingkat kesulitan tiap Ramadan. Tapi teman-teman yakinlah, kita saling doain aja teman-teman. Semoga teman-teman juga menghadapi Ramadan, mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik mungkin, lebih baik dari tahun lalu. Ini udah mendidih teman-teman. Nutrijelnya udah mau kita matiin, udah mendidih. Terus kita diamin dulu sesaat, 3 menit. Habis 3 menit dari petunjuk katanya jangan lupa dimasukin si asam buahnya. Karena Nutrijel tanpa asam buah itu ibaratnya sayur tanpa garam. Kurang teman-teman, kurang. Harus ada asam buahnya, jadi biar agak sedikit asam dan manis buahnya itu udah bener-bener kecampur jadi satu. Aduk dulu nih teman-teman sama Mang Ucup. Maaf kalau misalnya masaknya gerasak gerusuk kayak gini, namanya juga bapak-bapak yang masak di bulan Ramadan, ngisi dapur, ngisi konten, ya udahlah, abaikan aja kalau misalnya masaknya agak gerasak gerusuk teman-teman ya. Ngapain lagi dong nih? Udah diaduk sedemikian rupa, tinggal kita cetak ke dalam cetakan yang ada di dapur. Ngapain aja teman-teman? Masaknya slow, santai, ya udah, tinggal kita cetak teman-teman. Bentar, ambil dulu si Nutrijelnya, masukin aja semuanya ke dalam sini, terus tinggal kita tunggu sampai mengeras, sampai dingin, baru boleh dimasukin ke dalam lemari es teman-teman. Jangan dimasukin panas-panas ataupun hangat ke dalam lemari es, jangan, itu bakalan merusak lemari es. Kontennya selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.